Mentari pagi menyapa dengan hangat, menyinari dedaunan hijau dan ranting-ranting kayu yang menjulang tinggi. Udara sejuk menusuk kulit, embun pagi masih menempel di dedaunan. Di tengah riuh suara burung berkicau, Rani, seorang ibu hamil yang perutnya sudah membuncit seperti durian, melangkah dengan tertatih. Sudah seminggu suaminya, Ardi, hilang di hutan belantara. Ardi, di mana kamu? Sayang, Rani berbisik lirir, matanya berkaca-kaca. Rani ingat bagaimana Ardi, sang suami, pergi mencari kayu jati untuk membangun rumah mereka. Tapi Ardi tak kunjung pulang. Khawatir, Rani memutuskan untuk mencarinya sendiri. Meskipun kondisi kehamilannya sudah memasuki bulan ke-9. Rani, kamu yakin mau ke hutan? Kondisi kamu sudah begini, ujar Ibu Rani, memeluk erat putrinya. Serahkan saja pencarian Ardi pada para pemuda desa. Rani menggeleng kuat. Mama, aku yakin Ardi masih hidup. Aku harus mencarinya. Aku harus bertemu dengannya, meskipun harus melewati hutan terdalam sekalipun. Maka, dengan tekad bulat, Rani memasuki hutan. Ia menenteng sebuah ransel kecil berisi bekal dan beberapa alat sederhana untuk berjaga-jaga. Semoga Ardi baik-baik saja, Rani berbisik sambil terus melangkah maju, melewati rimbun pepohonan dan semak belukar. Hari menjelang sore, Rani berjalan dengan gontai. Perutnya terasa semakin berat. Ia kelelahan dan rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Ardi, di mana kamu? Rani berteriak. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah gemerisik dedaunan dan kicauan burung. Tiba-tiba, Rani terjatuh. Air panas mengalir deras dari tubuhnya. Rani merasakan sesuatu yang besar dan berat bergerak di dalam perutnya. Aduh, sakit. Rani mengerang kesakitan. Ia terduduk di tepi sebuah sungai kecil. Air sungai itu jernih, mengalir dengan tenang, membuat hati Rani sedikit tenang. Ardi, tolong. Rani merintih sambil memegang perutnya. Ia takut jika bayinya terlahir di hutan yang sepi ini. Tiba-tiba, dari balik dedaunan, sebuah kepala muncul. Bukan kepala manusia, tapi kepala buaya. Rani menjerit kaget. Buaya itu menatapnya dengan tatapan kosong. Astagfirullah, buaya. Rani berteriak, mencoba untuk bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemas. Tolong. Rani memohon, suaranya bergetar. Buaya itu mendekati Rani, ia mencium bau air ketuban dari tubuh Rani dengan perlahan. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar. Apa yang dia lakukan? Rani berpikir, ketakutan. Buaya itu mendekati Rani, membuka mulutnya lebar-lebar. Rani menutup mata. Ini sudah akhirku, pikirnya. Rani memejamkan mata erat-erat, bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, yang ia rasakan bukanlah gigitan tajam, melainkan sesuatu yang lembut menyentuh perutnya. Rani membuka mata perlahan. Ia tercengang. Buaya itu tidak menggigit, melainkan membuka mulutnya lebar-lebar, seolah menawarkan dirinya sebagai tempat bersandar. Apa yang kau lakukan? Rani bertanya. Suaranya gemetar. Buaya itu mendengus pelan. Seolah mengerti ucapan Rani, ia menggoyangkan kepalanya pelan-pelan, menunjukkan bahwa ia ingin membantu Rani. Rani masih merasa takut, tapi melihat buaya itu begitu lembut, ia mulai merasa sedikit tenang. Ia pun bersandar pada tubuh buaya itu, merasakan kehangatan kulit sisiknya. Terima kasih, bisik Rani, air matanya menetes. Rani merasakan kontraksi semakin kuat. Ia tahu bayinya akan segera lahir. Tolong aku, buaya. Rani memohon, suaranya lemah. Buaya itu mengangguk, seolah memahami permintaan Rani. Ia mengeluarkan suara mendengus, menarik napas dalam-dalam, dan membuka mulutnya lebar-lebar lagi. Apa yang dia lakukan? Rani bertanya. Suaranya berbisik. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, menawarkan rongga mulutnya sebagai tempat kelahiran bayi Rani. Aduh, sakit. Rani mengerang kesakitan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Bayi di dalam perutnya bergerak gelisar, seakan ingin keluar dan menyapa dunia. Ia menatap buaya itu dengan mata berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang terjadi. Buaya itu dengan sabar menunggu, menjaga Rani agar tetap tenang. Ia sesekali menggoyangkan kepalanya pelan-pelan, menunjukkan bahwa ia siap membantu Rani melahirkan. Tolong aku. Rani berbisik, suaranya lemah. Buaya itu membuka mulutnya lebih lebar lagi, menawarkan rongga mulutnya sebagai tempat kelahiran bagi bayi Rani. Rani menarik napas dalam-dalam, menahan rasa sakit yang menusuk tulang. Dengan sekuat tenaga,
Ia mendorong bayinya keluar. Aduh! Rani menjerit. Suaranya bergema di hutan. Sebuah tangisan bayi terdengar. Rani membuka matanya, terkejut melihat bayinya terlahir di mulut buaya itu. Bayi mungil itu meringkuk di dalam mulut buaya, terlihat aman dan hangat. Alhamdulillah, Rani berbisik, suaranya bergetar karena haru. Buaya itu menggoyangkan kepalanya pelan-pelan, menunjukkan bahwa bayi Rani aman di dalam mulutnya. Ia mengeluarkan suara mendengus, seolah merayakan kelahiran bayi Rani. Terima kasih, buaya, bisik Rani, air matanya menetes. Buaya itu mendekati Rani, menawarkan tubuhnya agar Rani bisa bersandar. Rani merasa tenang. Ia tahu buaya itu akan menjaganya dan bayinya hingga Ardi datang menjemput mereka. Rani memeluk erat bayinya yang mungil, air mata haru menetes. Ia tak percaya bayinya selamat dan lahir dengan sehat di tengah hutan belantara. Rani mencium pipi bayinya dengan lembut, mengucapkan syukur. Terima kasih, buaya. Rani berbisik, matanya tertuju pada buaya yang kini mendekat, menawarkan tubuhnya sebagai tempat berteduh. Buaya itu mendekat, membuka mulutnya lebar-lebar, seolah menawarkan dirinya sebagai tempat berteduh. Rani merasa tenang, terlindungi oleh buaya yang besar dan kuat itu. Ardi, di mana kamu? Rani berbisik, matanya tertuju pada hutan belantara yang gelap. Rani dan bayinya tertidur lelap di dalam mulut buaya. Mereka terlindung dari dingin dan bahaya hutan. Rani bermimpi, mimpi bertemu Ardi, suaminya yang dicintai. Keesokan harinya, Rani terbangun. Matahari pagi menyinari hutan dengan hangat. Ia melihat buaya itu masih tertidur di dekatnya, menjaga Rani dan bayinya dengan setia. Terima kasih, buaya, bisik Rani, menatap buaya itu dengan penuh rasa hormat. Rani bangkit, memandangi hutan belantara. Ia harus mencari bantuan. Ia harus keluar dari hutan ini. Aku harus mencari jalan keluar, Rani berbisik, sambil menggendong bayinya dengan hati-hati. Rani melangkah dengan perlahan, mencari jalan keluar dari hutan. Ia berjalan dengan hati-hati, menghindari jebakan dan binatang buas. Ardi, di mana kamu? Rani berteriak, suaranya terbawa angin sepoi-sepoi. Rani terus berjalan, mencari jalan keluar dari hutan belantara. Matahari siang semakin terik, menyiramkan keringat di tubuhnya. Rani kelelahan, rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Ardi, di mana kamu? Rani berbisik, suaranya lemah. Tiba-tiba, Rani mendengar suara gemericik air. Ia mendekat dan mendapati sebuah sungai kecil. Air sungai itu jernih, mengalir dengan tenang. Rani merasa lega. Syukurlah, Rani berbisik sambil mendekat ke tepi sungai. Rani ingin minum, tapi ia melihat sesuatu yang aneh di dalam sungai. Sebuah benda besar dan gelap bergerak di dalam air. Apa itu? Rani bertanya. Suaranya bergetar. Benda itu semakin mendekat. Rani tercengang. Itu adalah buaya yang menjaganya semalam. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, menunjukkan giginya yang tajam. Astagfirullah, Rani berteriak, sambil menggendong bayinya erat-erat. Buaya itu mendekati Rani, membuka mulutnya lebar-lebar. Rani menutup mata, bersiap untuk menghadapi kematian. Rani menutup mata erat-erat, bersiap untuk menghadapi gigitan buaya yang ganas. Namun, yang ia rasakan bukanlah gigitan tajam, melainkan sesuatu yang lembut menyentuh tangannya. Rani membuka mata perlahan. Ia tercengang. Buaya itu tidak menggigit, melainkan menaruh sesuatu di tangannya. Sebuah buah pisang matang, masih meneteskan embun pagi. Ini untukmu. Buaya itu berbisik, suaranya terdengar lembut. Rani tercengang. Buaya itu bisa bicara? Kamu bisa bicara? Rani bertanya. Suaranya gemetar. Buaya itu mengangguk pelan. Ya, aku bisa bicara. Aku mengerti bahasa manusia. Aku tahu kamu mencari jalan keluar. Ikutlah aku. Buaya itu menunjuk ke arah hulu sungai. Di sana ada jalan keluar. Aku akan membantumu, kata buaya itu. Rani masih merasa takut, tapi melihat buaya itu begitu lembut, ia mulai merasa tenang. Ia pun mengikuti buaya itu, melangkah dengan perlahan, menelusuri tepi sungai. Terima kasih, bisik Rani, menatap buaya itu dengan penuh rasa hormat. Buaya itu tersenyum. Sama-sama, Rani, semoga kamu dan bayimu selamat sampai tujuan. Mereka berjalan menyusuri tepi sungai, menelusuri hutan belantara yang rimbun. Rani merasa tenang, terlindungi oleh buaya yang bijaksana itu. Rani mengikuti buaya itu, menelusuri tepi sungai yang mengalir tenang.
Matahari mulai terbenam, menghasilkan cahaya jingga yang indah. Rani terpesona oleh keindahan hutan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tempat ini sangat indah, bisik Rani, sambil menatap pemandangan di sekitarnya. Ya, hutan ini menyimpan banyak keindahan, kata buaya itu. Tapi hutan ini juga bisa berbahaya. Kau harus berhati-hati. Rani mengangguk. Ia mengerti maksud buaya itu. Hutan ini memang penuh dengan misteri dan bahaya. Terima kasih telah menolongku, buaya, kata Rani. Aku tak tahu bagaimana aku bisa keluar dari hutan ini tanpa bantuanmu. Buaya itu tersenyum. Sama-sama, Rani, aku senang bisa membantumu. Semoga kamu dan bayimu selamat sampai tujuan. Mereka terus berjalan, menelusuri tepi sungai. Seiring dengan jatuhnya matahari, suasana di hutan semakin sunyi. Rani merasa sedikit takut, tapi ia berusaha tetap tenang. Kita sudah dekat, kata buaya itu. Lihat sana, ada cahaya di ujung hutan. Rani mengikuti arah pandangan buaya itu. Di ujung hutan, terlihat sebuah cahaya yang berkelap-kelip. Rani merasa lega. Itu pasti rumah orang, kata Rani. Semoga kita bisa menemukan bantuan di sana. Ya, semoga saja, kata buaya itu. Aku akan menunggumu di sini. Hati-hati di jalan. Rani mengangguk, lalu melangkah ke arah cahaya yang berkelap-kelip itu. Ia berharap bisa menemukan bantuan di sana dan bisa bertemu dengan Ardi segera. Rani melangkah cepat, hati berdebar khawatir, tapi juga berharap. Ia menginginkan sekali untuk bisa menemukan bantuan di ujung hutan. Cahaya itu semakin jelas terlihat, bersinar terang menembus kegelapan hutan. Rani bisa mendengar suara orang berbicara dan tawa anak-anak yang gembira. Akhirnya, Rani berbisik, merasa lega. Saat mendekati sumber cahaya, Rani terkejut. Itu bukan rumah orang, melainkan sebuah pasar tradisional yang meriah. Penduduk desa berkumpul di sana, menjual dan membeli berbagai barang. Rani melihat banyak orang yang mengenal suaminya, Ardi. Ardi! Rani berteriak. Suaranya tertelan oleh keriuhan pasar. Orang-orang berbalik ke arah Rani. Mereka terkejut melihat Rani yang tampak lelah dan kurus. Rani! Salah seorang pemuda berteriak. Apa yang terjadi padamu? Rani terkejut. Ia mengenali pemuda itu. Itu adalah teman Ardi, Yanto. Ardi! Di mana Ardi? Tanya Rani. Suaranya bergetar. Ardi! Yanto menatap Rani dengan tatapan sedih. Ardi hilang seminggu yang lalu. Kami sudah mencarinya di sepanjang hutan, tapi tak menemukan jejaknya. Rani terkejut. Ia tersentak ke belakang, merasa pusing kepalanya. Tidak. Rani berbisik. Ardi masih hidup. Aku bertemu dengannya. Yanto menatap Rani dengan tatapan bingung. Di mana kamu bertemu dengan Ardi? Tanya Yanto. Di hutan, bersama buaya, kata Rani. Yanto tersentak ke belakang, menatap Rani dengan tatapan tidak percaya. Buaya, apa yang kau katakan? Benar, buaya itu menolongku. Ia menuntunku keluar dari hutan, kata Rani. Ia mengatakan bahwa Ardi sedang terluka dan bersembunyi di sebuah gua di ujung hutan. Yanto terdiam sejenak. Ia menatap Rani dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku percaya padamu, Rani, kata Yanto akhirnya. Tapi bisakah kau menunjukkan gua itu padaku? Aku harus menemukan Ardi. Rani mengangguk. Ia siap menuntun Yanto ke gua itu, walaupun ia tahu bahaya yang mengintai di hutan itu.